Selamat siang teman-teman semua, apa kabar hari ini? Pada kesempatan ini saya ingin mereview satu alat yang menurut saya alat ini sangat kecil tapi khasiatnya cukup luar biasa. Alat ini adalah alat perangkap tikus. Ini berbeda dengan alat-alat lainnya ataupun bahan lainnya yang dipakai oleh masyarakat untuk memerangi hama tikus. Dibandingkan dengan racun tikus, kemudian ada perangkap lainnya lagi berupa alat kerangkeng untuk tikus. Saya rasa alat ini menjadi salah satu pilihan bagi kita, terutama bagi teman-teman yang di rumahnya ada hama tikus. Baik, kita review alat ini. Kalau dari segi penampilan ya, alat ini cukup sederhana, hanya memakai pegangan pir saja ya. Kemudian dari belakang itu tampak tempat untuk soket untuk membuat perangkap atau jebakan. Di sini juga bisa kita taruh nanti makanan untuk memancing tikus itu mau masuk ke dalam. Makanan bisa kita taruh di belakang sini. Ini ada dua tempat ya. Teman-teman bisa taruh di sini ataukah di sini nanti makanannya. Jangan sampai menyentuh ini karena di sini nanti akan masuk dari sini soketnya. Pengaitnya ada di sini, nanti dia akan masuk dikaitkan di sini. Itu. Jadi teman-teman bisa menaruh makanan di sini. Ataupun jenis makanan nanti yang bisa dipilih bisa yang rangsang bau-bau ya. Dicontoh ikan laut ya, ikan laut kan cukup baunya itu cukup merangsang, jadi bisa kita taruh di sini. Kalau ikan laut itu cepet banget, itu bisa dicari oleh tikus. Nah, nanti teman-teman bisa taruh di sini, pada bagian samping dua ini. Ini pada bagian belakang, kemudian pada bagian depan itu di sini ada gerigi ya, gerigi yang cukup untuk menahan, bahkan bisa sampai membunuh tikus yang masuk ke dalam. Itu kalau dalam kondisi biasa itu cukup rapat ya, kita lihat cukup rapat gerigi depannya. Nah, bagaimana cara memakai? Sangat mudah teman-teman. Jadi kita tinggal tekan pada bagian belakang, kemudian kaitkan pada pengaitnya. Kaitkan pada pengaitnya dan lihat ini tampilan pada bagian depannya. Tampilan pada bagian depan ini terlihat sekali ya, dan sekali kelihatan lubang yang cukup besar untuk tikus masuk ya. Cukup besar. Nah, itu pijakan, terlihat lapisan pijakan. Kalau dia dipijak, itu lapisan ini akan serta-merta melepas pengait yang ada di belakang. Jadi serta-merta tikus akan dijepit oleh gigi-gigi yang ada di bawah dan atas. Kita akan coba cara kerja alat ini ya, seperti apa sehingga tikus itu bisa terperangkap di dalam alat ini. Seperti kita tahu bahwa alat ini memang khusus untuk menjepit tikus yang masuk. Kita akan coba seperti apa cara kerjanya. Teman-teman, jadi kalau ada tikus masuk, dia akan langsung dicengkram oleh kedua mulut yang ada di bagian depan dari alat ini.
Dan perhatian kepada pengguna alat ini ya, pada pengguna alat ini mohon menjauhkan dari jangkauan anak-anak, karena alat ini cukup berbahaya ya. Seperti tadi dilihat bahwa kalau dia tertekan dia langsung akan menjepit. Jangan sampai anak-anak kita yang menjadi korban. Anak menjadi korban karena alat ini cukup keras tadi. Bahkan dalam jarak kalau dekat tadi mungkin kita akan terkena ya. Ya. Suaranya cukup keras tadi. Jadi demikian rekan-rekan semua, selamat menggunakan alat ini, dan nanti akan kita lanjutkan seberapa ampuh alat ini dalam menangkap tikus-tikus yang ada di rumah kita. Jadi hari ini kita akan coba bagaimana cara mempergunakan alat ini ya. Jadi kalau di pembahasan sebelumnya sudah dibahas terkait dengan kondisi umum alat ini, kemudian hari ini kita akan coba bagaimana cara menggunakan alat ini ya. Yang pertama itu kita pilih dulu bahan makanannya ya, seperti ini. Ini daging, kita akan coba taruh di belakang ya, di belakang ini, seperti ini kita taruh di belakang. Kemudian kita taruh dua ya, kita taruh di kanan kiri. Ini kita taruh di bagian belakang alat ini, jadi samping, ada bagian samping belakang kita taruh, kita taruh di dua bagian ini ya. Kemudian kita tarik sampai seperti ini ya. Jadi kemudian kita akan taruh kira-kira di mana jalan tikus itu. Jadi kita harus pelajari tikus ini itu di mana dia tempat tinggalnya, kemudian kita lihat jalan tikus itu di mana. Kita taruh di sana agar lebih efektif. Nah, demikian teman-teman. Sekarang kita akan taruh alat ini. Dari kemarin itu sudah dapat dua di tempat ini. Kalau memang masih ada tikus, mudah-mudahan kita akan dapat tangkap lagi yang banyak ya. Ini kita taruh saja seperti ini ya. Teman-teman, sebelumnya juga sudah saya berikan petunjuk bahwa kalau menggunakan alat ini, kalau untuk tikus yang besar itu usahakan nanti di bagian belakang itu isi tali ya, diisi tali ya. Bisa diisi tali pada bagian belakangnya sehingga nanti tidak dibawa lari saat tikus terperangkap di dalamnya. Ini salah satu kemampuan dari alat ini ya. Alat ini cukup bagus karena bagian depannya cukup rapat ya. Jadi ketika dia menjepit tikus, itu tikus tidak akan bisa lepas. Akan ini sampai ketahuan sudah mati, baru ketahuan bahwa penjepit ini sudah melaksanakan tugasnya. Dan perangkap ini cukup jitu. Kalau dilihat dari tampilan fisik juga cukup bagus ya. Kelebihannya pada bagian depan ini cukup rapat ya, cukup keras untuk menjepit. Kalau ada tikus ataupun binatang lain yang masuk, itu langsung dijepit dengan cukup rapat ya. Ini kelihatan terbuka karena memang ini sudah ada tikusnya,
ada tikusnya, jadi cukup terbuka. Tapi kalau belum ada binatang yang masuk ke dalam mulut alat ini, itu cukup rapat. Ini tampilan fisik, dan sangat rekomendasi banget buat menangkap tikus dibandingkan dengan alat perangkap tikus yang lain. Nah, kalau saya ini cukup bagus, menurut saya ini sangat bagus. Kemudian cuman ada kelemahannya yaitu perangkap ini sangat ringan. Jadi kalau untuk menangkap tikus yang besar itu masih bisa, tikusnya lari sana kemari. Bahkan dulu pernah perangkap saya itu sampai jauh dari posisi semula, artinya dibawa jauh oleh tikusnya dari posisi semula. Ini cukup ringan, dan caranya di sini di ujungnya sudah ada tempat untuk mengikat ya. Kalau menggunakan alat ini untuk perangkap tikus yang besar, jadi rekan-rekan bisa memasang tali pada bagian ujungnya ini, jadi diikat sehingga ketika perangkap ini melaksanakan tugas itu tidak dibawa kemana-mana oleh tikusnya. Dan ini salah satu keampuhannya sudah terbukti hari ini. Untuk saat ini baru satu tikus yang kami dapat, tetapi kemarin ada dua lainnya lagi yang tidak saya videokan. Ini secara umum bisa dilihat spesifikasi dari alat ini sangat ampuh untuk menangkap tikus. Lihat apa yang kita dapat kali ini, teman-teman bisa lihat perangkap tikus ini memang cukup bagus. Kali ini kita mendapat tikus yang dari segi ukuran ya tidak terlalu besar ya, sehingga alat ini tadi masih dalam posisi semula ditaruh, dan tikus ini sudah dalam keadaan mati. Jadi lumayan lah untuk hari ini kita dapat satu lagi. Selamat sore teman-teman. Perangkap tikus yang tadi siang kita pasang itu sudah beberapa jam, itu sudah dapat lagi seekor tikus ya. Ini memang perangkap yang cukup bagus dibandingkan dengan perangkap tikus yang lain. Jadi bagi rekan-rekan, teman-teman yang ingin ataupun di rumahnya banyak sekali gangguan hama tikus, jadi ini adalah salah satu perangkap yang layak teman-teman coba. Baik teman-teman semua, sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, salam berantas tikus.